Baik, selamat sore Kak Ronita. Ini kita ketemu lagi ya di sesi kedua, minggu kedua kita konseling. Iya, selamat sore Kakak Sekar. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kakak Sekar sendiri gimana? alhamdulillah juga baik. Pasti capek ya? Lumayan. Terima kasih ya udah perhatian. Sama-sama. Nah, di sesi konseling yang pertama kemarin Kakak itu sempat membahas tentang teman Kakak berinisial O itu menasehati Kakak kalau Kakak itu orangnya people pleaser. Nah, apa sih yang membuat Kak Rulita ini menjadi sosok yang kayak people pleaser ke orang lain? Atau mungkin takut ditinggalkan, ada rasa takut-takut yang lainnya, seperti itu? Seperti yang Kakak bilang, iya, saya takut ditinggalkan. Saya takut kayak ditinggalkan teman, terus takut mereka nggak mau berteman lagi sama aku gitu. Jadi aku ngeiyain apa yang mereka mau, walaupun diri sendiri ini apa ya, kayak nggak seret gitu loh, nggak seret. Jadi aku nggak mau kalau orang-orang itu kayak ngerasa nggak enak, maksudnya kayak ngerasa ih kamu kok nggak mau sih bantuin aku, kok nggak mau sih kayak gini gitu. Nggak mau aku, kayak gimana ya. Ya intinya sungkan aja kalau nggak dibantuin gitu, tapi ngeberatin diri sendiri sih akhirnya. Cuma pernah kok aku bilang kayak aku nggak mau ini atau aku nggak mau ke situ gitu, dan respon mereka ini beberapa orang ya, respon mereka itu kayak langsung berubah gitu. Terus kadang ada yang nggak mau kayak berteman atau nggak mau minta bantuan lagi gitu loh, walaupun yang mereka minta itu kayak ya berat atau nggak sesuai prinsip yang aku pegang gitu. Itu aja sih Kak. Itu nasihat atau masukan dari kakak O tadi ya. Nah, untuk kakak F, apa juga ada nasihat gitu untuk Kak Rulita waktu deep talk? Kalau dari kakak yang lainnya, kakak V, itu ada nasihat atau masukan-masukan lain nggak Kak? Selain ada sih sebenarnya, tapi dia tuh yang versi kayak langsungnya, kayak apa ya, lebih belak-belakan. Ya belak-belakan gitu. Jadi ini aku cerita lagi ya, temanku yang lain. Tapi jadi aku dulu itu sama temanku yang deket kos itu, dia itu suka bareng kan sama aku, tapi gimana ya, dia itu kata si V ini cuma manfaatin aku gitu. Soalnya emang dia berangkatnya bareng aku, terus kalau mau kemana itu sama aku juga. Tapi kalau pas di kelas di kampus itu udah nggak sama aku, kayak aku langsung dibuang, biarin sama yang lain gitu loh, dia sama yang lain maksudnya. Nah dari situ itu si temanku yang si V sama si O ini sadar kayak aku nih cuma dimanfaatin gitu. Terus si V ini bilang kalau awakmu iku dimanfaatno tok karo si iki si C gitu, wis gak usah diajak bareng, wis gak usah mbak arek. Maksudnya bukan berarti aku cut off dari dia, bukan, kayak wis biarin dia berangkat sendiri gitu loh. Nah tapi di situ aku cuma dengerin toh, kalau aku nih misal nggak berangkat sama dia, nanti dia bakalan sama siapa, terus nanti ikut dia gimana. Jadi aku kayak sungkan gitu loh,
sama dia, tapi di sisi lain aku juga capek sama dia. Kayak ya aku nih habis ya berangkat bareng, tapi kalau pas di kelas itu seakan-akan aku kayak dibuang gitu. Soalnya dia udah sama circle-nya yang lain tuh, bahkan kita sampai lobby aja lah, udah itu kita langsung sendiri-sendiri kayak gitu. Terus kadang di kelas itu kita juga jarang ngobrol yang bener-bener ngobrol, ya ngobrol apalah terserah, tapi emang dia bener-bener jarang banget. Kayak ya itu dia selalu sama si circle-nya itu tadi, padahal si circle-nya itu tadi kan ada yang bawa motor ya, tapi nggak tahu kok nggak mau nggak mau nebengin gitu, tapi dia milihnya aku. Ya mungkin dia mikirnya temennya agak jauh kali ya, mungkin kasihan gitu. Tapi kan kalau aku sendiri, maksudnya dia nggak kasihan sama aku kan jadinya aneh kayak gimana gitu. Terus si Panes bilang kayak udah wes iku butuh urusanmu, dek budal karo sopo iku duduk kewajibanmu gitu. Terus teman-teman sing kayak yang aku pernah bilang kemarin itu grup belajar kelompok itu, itu juga bilang kayak udahlah gak usah nebengin dia lagi, dia gak ada feedback juga sama kamu gitu kan. Dulu itu si Unmer kan masih bayar ya. Iya. Nah itu dia itu nggak mau kayak bantuin gitu ya, bukan berharap, cuma kan dia nebeng tapi dia nggak ada kayak niatan mau bantu bayar parkir atau apa, jadi semuanya harus aku gitu. Nah terus temanku si Dwi itu bilang ke ya itu mah enak di arek tok, awakmu tok sing rugi gitu. Wis tah apa gak usah ambek arek iku, maksudnya gak usah nebengin arek iku maneh, kamu itu ojo sungkanan, ojo terlalu people pleaser banget gitu. Itu sih dari Vane, dari si V ini. Sampai sekarang udah nggak pernah itu nebengin lagi ya kak temen sekarang sih udah nggak nebengin sama dia lagi semenjak sepadaku dibawa ayah ya. Aku juga bilang ke ke orang tua kalau aku selalu barengin si ini tapi nggak ada feedback sama sekali. Terus katanya kalau pulang kampus itu langsung pulangnya gak usah nungguin dia atau apa gitu, langsung pulang katanya gitu. Terus ya sekarang udah nggak pernah nebengin, terus kita juga nggak pernah ngobrol, nggak tahu kenapa kayak jadi renggang banget. Nah yang ku takutkan terjadi kan tapi kalaupun ketemu ya udah kita cuma kayak tegur sapa aja sih. Kalau di kelas juga nggak pernah kayak ngobrol yang benar-benar intens tuh nggak pernah. Dia ikut nebeng sama circle-nya itu. Nah gimana perasaan Kak Rulita setelah dinasehatin dua temen deketnya Kak Rulita itu? Ya apa ya, sebenarnya ada leganya sama ada sungkannya gitu, tapi aku lega banget sih. Nasihat dari mereka itu benar-benar sangat works banget di aku. Soalnya aku kan benar-benar kayak terlepas dari hal-hal yang bikin memberatkan gitu loh.
dan sekarang kayak enteng, jadi aku nggak perlu lagi mikirin itu nanti pulangnya gimana, nanti berangkatnya sama siapa. Tapi ya gimana, kalau aku sama ketemu dia nih, itu rasanya kayak ada rasa bersalah, kayak nyesel gitu. Tapi kalau diulang mau lanjut nebengin dia, kayaknya nggak dulu deh. Tapi aku nggak tahu kalau semisal dia mau bareng lagi, aku nggak tahu kayak nolaknya gimana. Terus semoga aja nggak sih. Tapi bener-bener lega banget sekarang, aku kayak ya nggak ada beban dalam batin, pundak kayak hilang sedikit. Terus soal dua teman kakak tadi, yang Kak O dan Kak V, kira-kira Kak Rulita merasa nyaman nggak sama dua temen itu tadi? 50-50 ya, 50-50. kayak ada di mana aku benar-benar nyaman sama mereka, ada yang benar-benar aku kurang nyaman sama mereka gitu. Kalau yang dari sisi nyamannya dulu, itu mereka kayak ngasih saran, ya kayak tadi itu nasihat gitu, dalam kayak di luar apa, di luar studi ya, kayak gitu. Terus mereka juga ngajak ngobrol, main, atau enggak keluar kemana gitu. Itu yang buat aku nyaman. Pokok yang enggak menyangkut tentang belajar, itu aku baru nyaman. Kalau enggak nyamannya itu aku kadang di gimana ya, di dalam pembelajaran sih. Kayak ya mereka itu kayak selalu ngobrol, kayak mendiskusikan sesuatu tapi tanpa aku gitu. Terus tiba-tiba aku kadang nimbrung kayak gimana gitu, nah mereka itu baru kejelasin. Nah itu kadang aku kurang nyamannya di situ sih. Itu kayaknya emang gimana ya, dari sisi pembelajaran aja yang menurut aku berat banget semester ini sampai sekarang. Dan aku juga kurang bisa berbagi apa ya, unek-unek selama belajar ini. Dan mereka kan udah berteman ya dari dulu itu, dari PKKMB, jadi mereka apa-apa pasti dibicarain berdua. Terus entah itu yang diskusi pembelajaran atau bukan. Tapi kalau aku nggak nyamannya itu yang mereka itu selalu diskusi berdua aja gitu, tanpa melibatkan yang lain. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak dibutuhin kah ini di sini gitu, kadang kayak gitu. Terus ya mungkin jadi itulah yang aku ngerasa kayak aku bener-bener beban kalau ada apa tugas kelompok gitu di situ. Soalnya kadang aku meresponnya itu gimana sih maksudnya gitu, dan mereka mau nggak mau jelasinnya lagi gitu. Itu aja sih yang menurut aku kurang nyaman itu. Kalau untuk dua teman terdekat Kak Rulita ini, apakah pernah buat kayak studi grup gitu, belajar bareng-bareng, atau cuman bahas kerja kelompok doang gitu? Kalau aku sama si O sama si V aja. Kalau itu kita punya grup ya, grup sendiri lagi dari teman yang lain itu. Kita punya grup dan di situ kita kadang share, bukan materi yang benar-benar
yang mau dipelajari, tapi materi bahan-bahan tugas gitu loh, tugas-tugas kelompok yang misal ada 3 orang dan kita satu kelompok gitu, itu aja sih. Terus kan aku sering ke kosan mereka, nah di situ kadang kita bahas kayak ini nanti bakalan begini tugasnya, tapi kalau bahas-bahas belajar itu jarang ya, jarangnya tuh jarang banget kalau enggak yang bener-bener aku nggak paham sama ini gitu. Soalnya ya itu mereka lebih kayak belajar sendiri-sendiri gitu. Nanti kalau nggak bisa ditanyain misal yang si ini, ya udah itu tok yang dibahas, habis itu ya udah selesai gitu. Oke, saya nangkep. Jadi istilahnya di sini Kak Rolita nyaman, tapi ada juga sisi nggak nyamannya di bagian belajar. Nah, untuk kali ini saya sedikit menyarankan untuk move ke metode belajar baru. Nah, Kak Rolita kan sebelumnya metode belajarnya itu cuman baca-baca materi aja ya. Dan palingan itu juga paling mentok waktu TS atau UAS itu hafalan dan baca-baca aja. Nah, kalau menurut saya itu lebih ke diperbaiki lagi metode belajar mandirinya. Mungkin Kak Rolita bisa pakai AI, bantuan AI untuk bikin flashcard, untuk bikin mind mapping kayak gitu. Itu benar-benar sangat work, sangat membantu sih kalau menurut aku ya. Nah, untuk perkuliahan ini Kak Rolita kan merasa burnout untuk metode belajar kakak yang lama ini. Kakak pernah nggak nyoba buat bikin metode belajar yang lain gitu selain cuman baca-baca materi? Pernah yang itu loh, kayak aduh aku lupa namanya, kayak belajar berapa ya, 15 menit habis itu 5 menit buat istirahat. Itu namanya apa? Pomodoro ya atau mana? Ya gak tahu, itulah pokoknya kayak gitu. Tapi emang bener-bener awalnya work sih, cuman kalau ya ini kan emang jarang belajar ya, jadi tiba-tiba kayak ih bosen, ih aku males, ih aku apa gitu. Tapi emang beneran worth banget sih kalau yang 15 menit belajar terus istirahat terus belajar gitu. Cuman nggak konsisten aja. Cuma sekarang lebih kayak ya baca-baca materi atau nggak menghafal dari catatan sebelumnya. Terus kalaupun aku ya paling mentok cuma baca jurnal pernah, tapi nggak sampai selesai. Itu sih Kak. Itu untuk metode belajar yang pernah Kak Rolita coba ya. Dan pertanyaan saya, kenapa kok balik lagi ke metode belajar yang cuman baca materi, menghafal materi gitu? Gimana ya, soalnya dulu itu pas masih SMA, nah masih SMA kan masih ada kayak soal-soalnya, buku-buku panduannya gitu kan. Nah, tapi kalau di kuliahan kan full materi, buku tebal gitu kan, jadi kayak kayaknya mending cuma baca aja deh, soalnya kan banyak banget, nggak mungkin gampang-gampang bosen gitu loh Kak. Jadi ini milih itu sih, soalnya kalau yang 15 menit belajar terus 5 menitnya buat istirahat, itu menurut aku lebih ke enak yang latihan soal gitu. Kalau kuliah kan full materi ya, maksudnya full bacaan. Nah itu agak gimana gitu kalau dibuat yang 15 menit belajar, 5 menit istirahat gitu. Jadi apakah ada kayak apa namanya saran dari kakak buat memperbaiki metode belajar aku?
Kalau untuk metode belajar ini saran selanjutnya itu pakai flashcard. Flashcard kayak gimana itu Iya, kalau boleh tahu? hafalan pakai flashcard. Jadi flashcard itu kan bentuknya ini misalnya mau pakai AI apa aja ya. Saya contohkan salah satunya itu cloud. Nah, di cloud itu tinggal kakak masukkan materinya entah dari dokumen atau dari kakak yang ketik sendiri atau kopas gitu dari materi dosen. Nah, setelah itu untuk promptnya disesuaikan saja. Pokoknya Kak Rulita itu intinya minta untuk dibuatkan flashcard dari materi itu. Nanti flashcard itu bentuknya akan berupa pertanyaan singkat dan juga jawaban. Tapi itu mencakup semua materinya. Nah, itu sangat cocok sekali menurut saya karena metode belajar Kak Rulita itu kan katanya paling work itu untuk latihan soal. Nah, itu menurut saya oke sih, masuk sih kalau pakai flashcard itu tadi. Oh, tapi itu nanti flashcardnya isinya pertanyaan-pertanyaan atau cuma kayak misal bacaan tapi yang benar-benar penting gitu atau gimana? Flashcard nanti itu isinya di laman pertama itu pertanyaan, dibaliknya langsung full jawabannya. Oh gitu. Iya, ya. Kalau semisal kurang lengkap atau gimana bisa diminta lebih lengkap lagi dan diperinci lagi. Biasanya akan agak lebih panjang dikit sih Kak. Seperti itu. Kalau untuk metode belajarnya ya. Baik-baik, akan saya coba nanti. Mohon maaf juga karena itu masukan paling urgent sih kalau menurut saya. Oh, iya ya. Mohon maaf. Karena di sini kan saya membantu kakak untuk menemukan metode belajar baru. Nah, tadi juga saya sempat nyinggung juga soal burnout ini. Balik lagi ya, kakak kan metode belajarnya ini nggak konsisten dan terkesan kayak itu nggak Kak, SKS juga nggak? Iya, iya. SKS banget. Dan SKS mungkin itu yang bikin kakak kepikiran karena ngerasa kayak aduh pokoknya hari ini harus belajar soalnya besok ujian, setelah ujian selesai udah nggak usah dipikirin lagi. Iya, betul kayak gitu. Mungkin itu juga salah satu penyebab Kak Rulita burnout ya. Iya. Karena ngerasa berat banget, aku nggak paham-paham. Nah, menurut saya gimana mau paham kalau Kak Rulita ini metode belajarnya SKS dan cuman sekilas baca-baca aja dan hafalan seperti itu. Iya, iya. Nah, untuk masalah metode belajar sudah selesai. Untuk masalah pertemanan juga takut nggak punya temen. Ini misalnya kalau kakak benar-benar sendiri di kelas atau di organisasi seperti itu, kira-kira Kak Rulita kenapa ya kok aku pikiran takut banget nggak punya temen, padahal kalaupun Kak Rulita nggak punya temen, kakak juga udah hidup biasa aja. Itu kira-kira kenapa ya Kak, bisa dijabarkan? Takut nggak punya teman itu soalnya aku takut dikasihani sama orang, kayak ih, anak ini kok selalu sendiri, anak ini nggak punya teman kah atau nggak punya apa gitu. Aku nggak mau orang-orang itu kayak melihat aku itu sekasihan itu gitu. Terus kalau nggak punya teman kan juga nggak enak ya, nggak ada teman ngobrol. Terus apa-apa sendiri kan juga nggak mau, nggak enak gitu. Tapi yang secara garis besarnya itu aku takut dikasihani orang gitu. Jadi aku takut tatapan mereka itu kayak sedih gitu lihat aku nggak mau. Jadi itu sih yang kayak aku harus punya temen nih, aku harus ini harus itu gitu sama temanku gitu. Terus tapi sebenarnya itu semua kan nggak ngaruh ya. Tapi kenyataannya dalam diri ini itu kayak nanti aku bakalan diomongin sama mereka gitu. Aku nggak mau. Jadi aku harus punya teman satu aja, nggak apa sih,
seenggaknya nggak diliatin aja sama orang, padahal mereka itu kayaknya nggak peduli, tapi nggak tahu aku mikirnya kayak gitu sih Kak. Nah, sebelumnya Kak Rulita pernah nggak punya temen gitu sama sekali? Dari pengalaman di masa lalu, waktu SD mungkin, waktu SMP, SMA. Bukan nggak punya teman sama sekali ya Kak, tapi nggak ada temen deket yang benar-benar deket kayak sekarang gitu loh. Nah itu tuh pas waktu awal-awal masuk kuliah, pas maba. Itu semester 1, semester 2 itu emang aku bener-bener kayak sendiri, bukan sendiri banget, bukan, nggak ada kayak orang apa ya sing bener-bener deket, bener-bener kan temen kan biasanya kayak nungguin atau sharing-sharing cerita gitu kan. Nah aku itu nggak ada sama sekali, jadi ya udah, walaupun aku sama teman-teman yang lain, teman-teman sekelas yang lain, tapi tetap aja jiwaku itu kayak sendiri aja di apa, di lingkaran pertemanan itu. Mereka itu kalau tanya ya sekedar tanya, kayak sekedar temen, selanjutnya ya udah gitu. Jadi lebih ke aku mikirnya temen itu yang bisa diajak apa cerita, apa sharing cerita gitu loh. Tuh dulu itu emang bener-bener nggak ada, ya udah sekedar teman. Sekarang alhamdulillah ada. Yang dua itu tadi Iya. ya Kak. Nah, selama Kak Rulita ngerasa aduh aku banyak kenalan tapi nggak punya teman deket, itu yang Kak Rulita lakuin apa aja? Kayak mungkin misalnya seperti ini, aduh aku nggak punya teman deket, mungkin aku bisa cerita-cerita ke teman kosku atau ke mamaku dan lain sebagainya. Iya, pernah aku pas nggak punya teman deket itu aku cerita ke ibu, cerita ke apa ya, kakak sepupu gitu. Tapi kalau dari respon kakak sepupuku itu agak nyelkit ya, soalnya dia bilang kayak gini, masa wis gede gak iso temenan gitu, masa wis gede gak iso berbaur, gak iso bersosialisasi, padahal wis kuliah gitu loh kadang. Jadi kayak kan nggak semua orang kan bisa gitu. Jadi gimana ya, tiap orang kan punya apa namanya, waktu buat beradaptasi gitu loh. Nah kebetulan pas kuliah adaptasi aku sangat lama banget, soalnya kaget gak kayak pertemanan SMA gitu. Terus kalau dari respon ibuku itu katanya kamu harus ngajak ngobrol duluan gitu. Ya emang aku udah ngajak ngobrol duluan, tapi kalau semisalnya enggak deket, masa mau dipaksa ayo deket sama aku, ayo jadi temanku gitu, kan nggak enak ya jadinya. Jadi enggak, gimana ya, enggak works banget saran dari mereka. Tapi ada leganya sih kalau aku cerita ke mereka itu. Dan ibu ngerani kayak sih sabar, terus coba diajak ngomong, ya itu ngajak ngomong terus gitu, nanti lah bisa deket katanya gitu. Itu ya untuk flashback pelakuan kakak selama ngerasa banyak kenalan tapi nggak punya teman deket dulu. Bisa sambil minum dulu kak, nggak apa-apa, silakan. Nah selanjutnya saya ingin tanya ke Kak Rulita, karena setelah melewati berbagai tantangan pertemanan ya selama masa kuliah ini, di semester ini khususnya,
apakah Kak Rulita sudah menemukan benar-benar ada teman dekat gitu? Ada 2 orang itu tadi. 2 orang itu tadi yang Iya. berinisial KO dan KV. Iya itu. Jadi kalian lebih sering menghabiskan waktu bertiga itu tadi ya? Iya. Tapi kadang kayak gimana gitu, nggak tahu kan, beratnya kayak nyambung ke pertemanan, enggak, sangat-sangat aneh. Mungkin Kak Rulita karena terlalu memikirkan banyak sekali problem di pertemanan ini ya. Kayak gimana Kak, boleh diulangi Mas? Mungkin Kak Rulita ini lebih banyak sekali memikirkan hal-hal apa saja itu selama berteman seperti itu. Misal permasalahannya nanti gimana, padahal belum tentu nanti permasalahan itu datang ke Kak Rulita seperti itu. Oh iya. Apakah benar? Iya betul, aku terlalu memikirkan hal-hal yang hal-hal yang belum terjadi, tapi aku udah mikir sejauh itu dan yang negatifnya aja gitu. Terus dari mereka itu juga bilang kayak, apa iku aja dipikir dhisik, aja sing elek-elek dhisik gitu loh. Soalnya aku pernah kayak bilang, aku bani kamu enggak, aku kelihatannya kayak bodoh gak sih kalau pas ngerjain tugas kelompok gitu, kayak aku nggak paham gitu gak sih. Dan mereka itu bilang kalau nggak apa-apa lah, wajar, soalnya kan mungkin tambah semester gitu kan, kayak gitu. Mereka juga kayak kayak memaklumi kekurangan aku kayaknya ya, tapi nggak tahu, kayak gitu sih Kak. Baik, di sesi kali ini apa ada yang ingin diceritakan lagi Kak Rulita? Sejauh ini belum sih, itu aja sih Kak. Baru ini aja ya. Kalau gitu kita akan lanjut ke sesi terakhir nanti. Kita akan masuk ke pembahasannya dan penutupannya juga. Terus saya juga bakalan kasih masukan-masukan lagi nanti. Terus Kak Rulita juga harus lebih aware sama diri sendiri, kayak memikirkan aku harus gimana ya ke depannya soal pertemanan seperti itu. Saya minta kayak gitu, bisa kan Kak? Bisa kok, bisa, insya Allah bisa. Baik, kita akan jadwalkan konseling dalam waktu 3 hari lagi. Oke ya Kak? Bisa kok. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak, dan Ya, selamat malam. selamat malam Kakak Sekar. Terima kasih banyak ya Kak udah mendengarkan unek-unek aku selama ini. Saya juga terima Kak, ya. kasih banyak-banyak